bisa ingat. Oke, being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Terima kasih sudah datang. Selamat datang. Kita belajar bersama. Pertama memang niatnya adalah untuk lebih mendekati kalamullah, surat cinta saya bilang dari Allah. Kalau kita mendapatkan surat cinta dari kekasih atau mungkin mendapat surat tugas dari atasan kita, bos kita di kantor, kalau kita tidak memahami bahasanya, ya kita akan menjadi orang yang linglung dalam perjalanan hidup kita di kantor ataupun di dunia ini. Nah, masalahnya adalah ini Al-Quran adalah surat tugas ya, termasuk surat cinta, surat keterangan dari Yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, berlaku di dunia dan akhirat. Nah, alangkah tidak beruntungnya kita kalau kita tidak memahami isi surat itu apa ya, strukturnya seperti apa yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa ini kepada kita. Karena itu dalam kita memahami Al-Quran ini, pertama kali memang kita mendekati bahasa yang dipakai Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, menjadi persoalannya adalah kita kan orang Indonesia, setiap hari berbahasa Indonesia. Bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Karena itu ya, pakem yang perlu kita perhatikan bahwa kita orang Indonesia ingin memahami bahasa Arab. Karena itu saya lebih suka memahamkan bahasa Arab dengan logika orang Indonesia. Saya akan menghindari rumus-rumus seperti mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, tapi lebih suka memakai subjek, predikat, objek, keterangan, ya, preposisi dan lain sebagainya itu. Jadi otak kita yang sudah termansai dengan bahasa Indonesia, kemudian kita ingin mendekati Al-Quran yang dengan logika bahasa Arab. Nah, ini bagaimana mendekati dua bahasa ini sebenarnya persoalan kita. Nah, tentu nanti akan ada rumus-rumus praktis ya. Saya suka membuat rumus-rumus kelada ya agar kita mudah untuk memahaminya. Kita mulai dari sesuatu yang filosofis tadi sudah. Baik. Pertemuan pertama mudah-mudahan nih Bapak Ibu sekalian rekan-rekan kita fokus kepada hal-hal yang filosofis dulu ya, konsep terlebih dahulu. Baik. Sudah kelihatan presentasi dari saya, Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum? Belum, karena saya belum share ya. Maaf, bentar. Saya share dulu. Saya share dulu. Nah. Ngecek ngantuk ini mah. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Saya. Nah, baik. Tadi prinsipnya adalah kita ini orang Indonesia, kemudian ingin memahami bahasa Arab sebagai second language kita untuk memahami Al-Quran ya. Baik, yang pertama rumus dasar sebuah bahasa itu kan terdiri dari subjek, kemudian predikat, apalagi objek, keterangan ya. Ini Bapak Ibu dulu sangat biasa ya belajar begini. Tulisan saya kekecilan atau kebesaran ini? Kurang besar? Pas. Pas saja ya? Baik. Yep. Yang kita simulasikan bikin kalimat yang sederhana ada subjeknya. Kalau dari saya mudah mesti muslim ya. Muslim. Kalau predikatnya apa? Baca. Kalau saya pakai ini, karena ini akan bisa jadi dua, di muslimah ini bisa muslimun, tapi nanti dengan bahasa yang lain bisa. Kalau keterangan pasti ada preposisinya kemudian dikasih masjid ya. Baik. Contoh yang lain adalah siapa di sini yang ada nih? Yang ada namanya, yang ada akhirannya, namanya AA semua. Bang Devni, Bang Ratno, Hafiz ya. Nah, ini ada Hafiz nih, enak. Hafiz. Makan. Mau makan apa? Apel ya. Di kantin. Baik. Ini kalimat yang sangat sederhana, Bapak Ibu semuanya memahami, sangat-sangat memahami.
Baik. Ini adalah struktur bahasa Indonesia ya. Muslim baca kitab di masjid, sama juga kalau ini Bang Hafiz makan apel di kantin. Baik. Nah, bagaimana logika bahasa Indonesia ini masuk ke bahasa Arab? Nah, bahasa Arab ini kan berbeda dari bahasa Indonesia. Kalau kita membaca novel, misalnya novel apa yang terkenal ya, ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, novel saya semua itu ketika ada kata masjid, apalagi ada kata masjid, ada kata sekolah, ada kata kampus, maka kata masjid di buku novel itu dari halaman 1 kalau ada sampai halaman 400 kalau ada, semuanya masjid ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masjid, 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 masjid. Tidak akan berubah sedikit pun. Kalau ada kata muslim, ya itu muslim aja, muslim, 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 mungkin para muslim atau muslim ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, muslim itu nanti bisa jadi muslimu ya, bisa jadi muslimah, bisa jadi muslimi ya, tergantung posisinya. Kalau dalam hal ini, subjek, predikat, objek, keterangan, ini struktur bahasa Indonesia. Kalau kita Arabkan menjadi ini, Bapak Ibu lihat ya, menjadi muslimu, baca kitab di masjid. Ini rumus-rumus sangat basic ya. Nah, dia nggak mau. Saya merahin dulu biar seru. Jadi muslimu, kemudian baca kitab di masjid. Baik. Pertama kita dari sini kita kelihatan bahwa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda karena setiap kata itu bisa berharokat U, bisa berharokat A, bisa berharokat I. Karena itu, kalau kita belajar Arab gundul ya, kitab kuning misalnya, ya yang paling susah kan mengharokatin ya. Ini mau dibaca apa nih, U, A, atau I gitu. Bingung ya. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya sederhana adalah subjek itu U, kemudian kena preposisi ini, preposisi itu kata depan ini dia menjadi I ya. Karena itu kalau saya kasih contoh Hafiz makan apel di kantin, ini struktur bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia. Logika bahasa Arab itu menjadi apa Bapak Ibu? Ayah mau jawab. Hafizu apela. Makan apela di Kantini. Baik. Baik, ini rumus basic ya. Rumus basic bahwa subjek itu U, objek itu A, di masjid I. Nah, ini kalau kita bahasa Arab kan, mau di bahasa Arab kan ya. Karena itu kita belajar Arab gundul langsung ya, baru beberapa menit langsung belajar bahasa Arab gundul dan saya yakin Bapak Ibu bisa mengharokatinya. Baik, bahasa Arab ini dimulai dengan kata kerjanya secara umum ya. Yaitu karena itu bacanya didepankan. Baca bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu? Sebentar saya setting ke Arab dulu. Kemudian ini ya, kurang besar atau kurang kecil ini huruf Arabnya, kurang besar ya. Bentar. Saya setting bentar. Nah, segini gede ya, cukup besar ya. Baik, kelihatan tulisannya? Yep. Ini kata baca besarnya Qur'an. Kemudian muslim, kasih muslim. Muslim tulisannya mim, sin, lam, mim. Terus kemudian baca apa? Kitab. Kafnya mana? Kitab. Lama nggak menulis bahasa Arab. Kemudian di itu kan fi ya, fi. Masjid. Nah, dalam beberapa menit Bapak Ibu sudah bisa baca Arab gundul ya. Ini kan bacanya gimana jadinya Bapak Ibu? Qira'a. Muslim? Muslim. Karena dia sebagai subjek kita harokatin U ya. Muslimu. Kitab.
Kenapa A? Ya karena dia sebagai objek ya. Fi itu kan preposisi. Karena preposisi dia akan menjadi, maaf, dia akan menjadi, kenapa jadi begitu dia? Bentar. Hanya tidak perlu saya. Nah, kendala teknis. Jadi misit ya, biar aja ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa dia subjek itu berharokat U ini. Kemudian objek itu harokatnya A, ini rumus dasarnya. Kemudian karena preposisi ia akan berharokat I ya. Nah, ini rumus dasarnya. Nah, ini rumus dasar ini kan perlu pembuktian ya. Nah, pembuktiannya adalah di surat Al-Baqarah ayat 7 sampai ayat 9. Bapak Ibu silakan buka Al-Baqarah 7 sampai 9, tapi saya akan buka di web sini, bisa nggak ya? Sebentar. Saya stop share dulu nih. Silakan buka Al-Baqarah ayat 7 sampai 9. Saya mau cari ayatnya dulu. Sudah ketemu ayatnya? Sebentar saya kopaskan ini, kan nyari dulu nih, lupa saya. Di sini. Kenapa ini? Sebentar, error ini. Mau menampilkan tayangan ayatnya Ustadz ya? Bentar. Saya tulis saja. Komputer saya agak lemot ini. Baik. Kalau perlu bantuan biar anak screen share. Sebentar, baik. Saya tulis saja ya, baik. Ayat ke-7 bunyinya gimana? Khatamallahu ya, saya tulis saja. Saya tulis nih, biar ini. Baik, ayat ke-7 bunyinya adalah khatama. Maaf. Udah lama ini. Khatamallahu ala qulubihim ya. Nah, tadi teori tadi itu kan perlu dibuktikan. Ala qulub. Ini ayat ke-7, ayat ke-8-nya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi ya. Saya ini aja. Amanna. Maaf. Amanna billahi. Ayat ke-9-nya yukhadi'una allaha walladzina amanu ya. Bapak Ibu kalau mau lihat ayatnya. Koknya mana? Yukhadi'una Allah. Baik, kelihatan ya ini 3 ayat ini? Sudah kelihatan? Ayat ke-7. Sudah kelihatan jelas, Ustaz. Sudah jelas ya? Jelas. Baik. Saya kopas saja, tulis saja langsung, lupa saya. Baik. Tadi teorinya adalah kalau kita baca Al-Qur'an ya, kemudian dalam sebuah ayat itu ada 3 isim atau kata benda ya, kata benda. Yang satunya berharokat U, yang satunya berharokat A, yang satunya harokat I.
Yaitu strukturnya seperti ini, subjek, predikat, dan keterangan. Ya. Karena itu, kita lihat di ayat Al-Baqarah ayat 7, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatun wa lahum adzabun adzim, ya. Khotama artinya apa? Khotama itu menutup, ya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin memahami Al-Qur'an, nanti kita belajar ini bukunya I'rabul Qur'an ini. Ini bukunya I'rabul Qur'an. Nah, sebelum ke sini bagusnya kita sudah terbiasa menerjemahkan Al-Qur'an. Jadi level pertama itu bisa baca, level kedua kita bisa menerjemahkan. Oh, khotama menutup, ya. Qulub hati. Jadi kalau lancar begitu akan lebih mudah ya kita untuk memahami. Nah, level ketiganya setelah tahu terjemahannya baru kita belajar nahwu sorofnya ya. Kok Allah di sini harokatnya Nah, level 3 ini belajar sama saya. Bagaimana mengidentifikasi ini subjek nih, ini objek nih, ini keterangan dan lain sebagainya ya. Nanti kita belajar. Nah, Anda kalau nanti setelah saya selesai, mungkin setahun 2 tahun udah bosen nih belajar bahasa Arab, Anda masuk ke level keempat, yaitu udah masuk ke tafsir ya. Bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an. Itu ilmunya lebih kompleks ya. Ada harus paham hadisnya ya. Kemudian asbabun nuzulnya, asbabul wurud, ya banyak sekali. Mana yang dinasah, tapi ini dulu ya. Kita masuk dari level 1 bisa lulus Iqra, level 2 bisa menerjemahkan, nanti level 2 kita sama-sama belajar juga ya, bagaimana menerjemahkan kata per kata. Nah, level 3 ini bersama saya, yaitu bagaimana menganalisis gramatikanya nahwu shorof. Baik. Khotama adalah menutup. Allah ala atas, qulub hati. Baik. Dan kita tahu bahwa menutup Allah. Kita posisikan lafaz jalalah Allah di sini dia sebagai apa Bapak Ibu? Subjek ya, sebagai subjek karena Allah lah yang menutup. Karena itu kita harokatin apa ini? Harokatin ya. Ya, kenapa karena dia sebagai subjek ya. Mana. Saya merahin kok. Nggak mau merahin ya udah. Ini semuanya kita merah. Baik. Ala qulubihim. Tapi Bapak Ibu lihat ayat ke-7, lafaz Allah di situ harokatnya sudah berubah dari U menjadi I ya. Amanna bi ya. Ada bi. Kenapa lafaz Allah berharokat I? Kenapa Bapak Ibu? Karena ada huruf jar. Karena ada preposisi ya. Saya nggak pakai istilah bahasa Arab dulu ya. Ini karena ada preposisi. Kayak rumus di atas ini. Mesti baca kitab di ya. Karena ada preposisi di. Maka kata bendanya dia menjadi i ya. Nah betul. Bahasa Indonesia itu dalam kondisi apapun dia tidak berubah ya. Ya masjid sama akan jadi masjid. Tapi bahasa Arab dia punya reaksi kayak reaksi kimia gitu. Kalau dia didekatkan dengan preposisi kategori i, ya dia akan menjadi i. Kalau dia didekatkan dengan preposisi kategori a, dia akan menjadi a. Ya. Misalnya innallaha, karena ada inna maka lafaz Allah menjadi a. Jadi memang macam-macam. Nah nanti kita belajar itu reaksi kata per katanya bagaimana itu kita belajar. Tapi ini dulu yang sederhana dulu ya. Rumus pertama Bapak Ibu hafalkan muslimu baca kitabah di masjid. Nah, karena itu ayat ke-8-nya minan nasi may yaqulu amanna billahi ya. Billahi. Ya lafaz Allah tadinya menjadi i. Dan yang ke-9 saya harapin dulu. Mama. Yukhadi'u. Nah, awalnya berapa apa? A. Ya, jadi U, I, kemudian sekarang A. Alasannya karena? Objek. Iya, betul. Karena dia objek. Jadi, Anda harus memaknai, gini nih. Ini kelihatan bagaimana ilmu gramatika atau nahwu shorof mempengaruhi nanti tafsir. Ya, mempengaruhi makna. Yukhadi'una itu artinya mereka menipu. Mereka itu orang-orang kafir. Ya. Di yukhadi'una itu sudah terdapat subjek. Subjeknya adalah hum ya atau mereka
Menipu. Mereka subjek. Menipu kata kerjanya. Nah, sekarang objeknya yang ditipu siapa nih? Nah, memang kesalahan memahami nahwu shorof akibatnya fatal. Kalau Bapak Ibu harokatinya wah itu itu sangat fatal ya. Allah menipu ya, Allah yang menipu itu sangat fatal ya. Nggak boleh. Karena itu dia harus ya. Baik. Dari sini dulu kan kita sedikit teori banyak diskusi ya. Konsep ini Bapak Ibu sudah ingin bertanya atau mau diskusi lebih lanjut silakan dulu. Konsep ini dulu ya. Pengantar dulu sebelum masuk ke kitabnya. Ada yang ingin bertanya? Belum ada ini? Belum ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Siapa ini? Kelihatan nggak wajahnya? Ya, ini. Oh, silakan. Saya kayak kalau saya video kan lagi nge-lag dia. Nggak kelihatan, hitam semua kalau saya videokan. Oh iya, silakan gimana gitu. Ini Ustaz, saya agak keteteran juga ngikutinnya tadi nih, karena sambil ngelonin Ini siapa anak. ini? Kok nggak kelihatan saya? Saya Yeni. Oh Bu Yeni, silakan. Maaf ya nggak bisa video, nge-lag dia. Iya, Nanti kenapa? Begini, Pertanyaannya kenapa? saya agak bingung apa setiap awal dari bahasa Arab itu memang kita dahului dengan kata kerjanya dulu Ustaz atau bagaimana gitu. Karena tadi saya perhatikan, karena kan secara bahasa, saya orang bahasa, kita awal kalimat itu kan dari subjeknya dulu. Tadi saya perhatikan subjeknya berada di tengah atau di pada kata kedua, terus yang pada ke-9 ada objeknya di situ gitu. Jadi saya agak keteteran ngikutinnya tadi, agak bingung juga. Iya betul. Tadi contoh kalimat yang pertama tadi juga yang koro yang membaca tadi, muslim baca kitab masjid tadi, agak lambat saya memahaminya gitu Ustaz. Memahaminya, oh ya. Terima kasih. Iya. Baik. Ya memang perlu belajar itu perlu waktu ya, perlu diendapkan. Baik. Saya ulangi ya bahwa ini kan struktur bahasa yang kita ketahui sehari-hari ya. Kalau kita ngomong ibu memasak nasi, bapak membajak sawah misalnya ya, dan sebagainya itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Membedakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab itu memang bahasa yang lebih kompleks ya. Kalau di dalam ilmu bahasa itu bahasa yang paling kompleks gramatikanya adalah bahasa Arab ya. Dia satu kata itu bisa menjadi ratusan kata. Kemudian dia mengenal kondisinya, bisa U, bisa A, bisa I. Nah, kondisi kata itu dia mau diharakatin U, mau diharakatin A, mau diharakatin I, tergantung posisinya ya. Ya, sekarang kita saya langsung aja ya, saya kasih teori lagi nih. Baik, paling mudah itu kata muslim karena dia derivatif gampang. Bapak Ibu, kalau ada muslim, ada kata muslim 3, kalau ada muslim ya. Ada 3 muslim di sini. Baik. Kelihatan kan ada muslim 3? 1, 2, 3 kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini 3-tiganya adalah kata benda ya, muslim, muslim, muslim. Nah, dalam bahasa Indonesia tadi saya bilang, Anda membaca buku novel 400 halaman, kalau ketemu kata muslim, dia entah itu muslim ada di halaman 1, 10, 15, 20, 200, itu tetap muslim ya, kalau bahasa Indonesia ya muslim. Tidak ada di novel ada saya bertemu muslimah, saya berjumpa dengan muslimi, nggak ada ya, muslimnya terus. Tapi kalau bahasa Indonesia, dia mempertimbangkan posisinya. Kalau dalam kelas itu berlaku rumus posisi menentukan prestasi, ya kan kata mahasiswa begitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, posisi menentukan harokat. Ingat ya, posisi menentukan harokat. Nah, ketika kita ambil 3 kata muslim dari kamus ya, muslim, 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 kan tidak menjadi kalimat. Kita perlu kasih satu kata kerja biar dia membentuk sebuah kalimat yang utuh. Berarti apa kata kerjanya? Kalau bahasa Arab kan
kata kerjanya di depan, berarti menolong misalnya. Jadi kalau ini dulu nih ya. Ini bahasa Indonesia dulu. Muslim menolong muslim. Terus dengan muslim kan lebih enak. Muslim yang ini sebagai subjek ya, menolong kata kerjanya predikat. Muslim sebagai objek ya, dengan muslim ini keterangannya dengan preposisi bi kalau dalam bahasa Arab itu bi. Karena itu Bapak Ibu kalau ini saya jadikan bahasa Arab, kira-kira bahasa Arabnya menjadi apa? Muslim kita harakatin apa? Karena di subjek muslim. Menolong. Muslimnya menjadi muslimah. Karena ada dengan preposisi, maka dia akan menjadi muslimi. Tapi ini jelas ya. Karena itu, kalau ini kita alihkan ke dalam bahasa Arab, maka kita Arabin dulu bentar. Arabin, terus kita Arabin bentar. Muslimun. Mana? Muslimun. 1. Kasih muslimun lagi. Kan ada 3 muslimun nih sama-sama kata kerja. Terus muslimun lagi. Oke. Bentar. Saya harus setting dengan sebagai yang bagus dulu. Ada ketan di situ. Mohon mic-nya dimatikan dulu nih, ibu-ibu, biar nggak ini. Ini kan tadi saya bilang ada 3 muslim. Karena itu kita cukup tambahkan 1 kata kerja di depannya, yaitu kalau menolong bahasa Arabnya apa? Menolong bahasa Arabnya nasoro ya. Ini. Nah, ini dikasih bi ya, preposisinya bi. Baik. Ini Bapak Ibu kelihatan Arab gundul ini? Kelihatan. Nah, sekarang belajar bahasa Arab beberapa menit udah bisa baca Arab gundul kan? Ya kata kerjanya kita hubungikan dulu ya. Nah, soro. Siapa yang menasoro, menolong? Ya Bapak Ibu kasih harokat U ya, muslimun. Kemudian ini kalau tanpa alif lam dikasih tanwin ya. Siapa yang ditolong? Kalau saya kasih alif lam ya, berarti dia menjadi muslimah. Jadi muslimin ya. Atau kalau mau strukturnya dikasih, jadi gini, kapan kata itu ditanwin atau tidak? Kalau sudah alif lam nggak perlu ditanwin ya. Kalau saya kasih ini alif lam begini, jadi u saja tidak perlu tanwin ya. Oke, kalau ini kasih alif lam juga, ini tidak perlu tanwin. Begini. Baik, ini contoh ini mudah Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengharokatinya? Ini adalah subjeknya, seorang muslim menolong muslim dengan muslim. Anda lihat muslim ada 3, tapi yang 1 U, yang 1 A, yang 1 I, tergantung posisinya. Tapi rumusnya posisi menentukan, bukan prestasi ya, harokat. Baik, silakan yang lain mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya akan berikan rumus untuk menganalisis bismillah ya. Sampai bismillah Bapak Ibu memahami bismillah dulu hari ini ya. Dengan mudah. Ustadz. Bertanya dulu, silakan bertanya. Ya, Dimas, Ustadz. Ya, silakan bertanya. Ya, yang tadi mungkin melanjutkan pertanyaan yang pertama. Kalau di bahasa Arab, berarti predikat dulu ya, nasoro dulu. Ya, secara umum. Ya, 90% ya, itu dulu. Meskipun ada juga yang strukturnya nanti kata benda dulu atau apa subjek dulu. Tapi umumnya itu. Nanti kata strukturnya nanti kita belajar lagi. Oke. Ada lagi yang mau diperjelas lagi? Baik, tidak ada. Bapak-bapak ibu yang lain tidak ada. Baik. Saya kasih rumus lagi nih pengembangan dari ini sudah dihafal ya. Jadi kita menghafal rumus sakti yang pertama ini. Muslimu baca kitab di masjidi. Sudah hafal rumusnya? Gampang kan? Tidak perlu
Tidak perlu menghafal nahwu tasrifan, kataba, katabu, katabna, katabna kan panjang ya. Dan kalau bahasa Arab bersama saya nggak usah ngafalin itu. Ngafalin ini dulu ya. Hafalin muslimu baca kitabah di masjid. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah hafal ya. Tidak ada semenit sudah hafal kan rumusnya? Udah gampang kan? Baik, sekarang pengembangan. Bahas itu kan pengembangan aja ya. Ini struktur tunggal. Muslimu baca kitabah di masjid. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita kan tidak berbahasa tunggal, menyebutnya hanya muslim, hanya orang, hanya presiden, hanya direktur. Kita sering menyebut wakil direktur, ya, sekretaris presiden, sekretaris kabinet, ya, atau menteri. Kita kan nggak ngomong menteri aja, menteri kelautan, menteri keuangan, pegawai kantor. Jadi banyak bahasa yang kita pasti setiap hari kita akan ngomong strukturnya double, kata benda plus kata benda. Ya. Dia itu kan pegawai bank, pegawai kata benda, bank kata benda kan. Nah ini saya akan perluas rumus ini untuk kita bisa menganalisis Bismillah. Karena kata Bismillahirrahmanirrahim dan ayat-ayat itu kan pasti memakai struktur double itu ya. Rasulullah kan Rasul dan Allah. Sekarang Muslim. Pertama perluasannya, Muslimnya kita ini. Muslim kita kasih kata benda di depannya satu. Biar ini rumusnya misalnya tadi wakil, Muslim. Ini Muslim, kalau Bapak Ibu kasih satu kata di depannya, biar menjadi kata majemuk, itu kira-kira apa? Muslim apa? Muslim Indonesia. Muslim Indonesia sudah. Yang gampang aja Muslim kampus ya. Biar rumusnya gampang. Bacanya tetap ya. Bacanya ikut ya. Nah, kitab Bapak Ibu kasih satu kata lagi. Kitab Muslim kampus baca kitab apa nih? Kitab apa? Kitab hukum, boleh. Kitab hukum. Di masjid. Masjid tambah satu kata lagi apa? Kan bisa masjid desa, masjid kampus, masjid kampung, masjid apa lagi sih? Raya. Masjid Kalau raya. raya pakai A nanti kita susah Oh iya. Jami. Yang konsonan akhirnya. Ya, konsonan. Masjid kampung. Kompleks, masjid kompleks. Masjid komplek, boleh. Komplek. Itu ya. Nah, sebentar. Ini kenapa jadi merah sih ya? Baik. Ini perhatikan rumus ini dulu ya. Setelah ini kita menganalisis Bismillah dengan mudah. Baik. Tadi kan Muslim satu. Sama kalau saya ngomong kasih presiden kan satu. Tapi kalau saya bilang wakil presiden itu kan jadi apa? Jadi double ya katanya. Muslim kampus. Nah ini strukturnya nanti kalau bahasa Arab muslimnya tetap U karena di atas kan sebagai subjek. Ya. Nah kata keduanya harus berharokat I ya. Ini nih. Rumus kita yang kedua adalah muslimu kampusi. Ingat Bapak Ibu ya. Muslimu kampusi. Baik, karena itu kitab hukum hukumnya menjadi I ya. Hukumi. Masjid komplek, kata keduanya menjadi I juga. Masjid komplek I ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, karena kitabnya posisinya objek, kata yang pertamanya tetap ya A. Masjid sudah I, di atasnya kita tetap I ya. Maaf. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Mana yang tidak dipahami? Saya Ustadz. Ya, di mana tidak paham? Ya ini. Berarti setiap kata kedua dari Kata double. Kata double itu memang selalu harokatnya I aja Ustadz ya? Iya. Ingat rumus itu ya. Jadi rumus keduanya adalah masjidu kampusi. Cuma kata depannya tergantung posisinya ya. Kalau posisinya objek menjadi muslimah. Kalau posisinya ada preposisi menjadi muslimi ya. Baik. Iya. Makasih Ustadz. Sudah ya.
ini namanya rumus double, nanti disebut sebagai idhofah, tapi itu nanti jangan terpengaruh oleh istilah nanti tambah pusing. Pokoknya rumusnya ini. Jadi gabungan kata benda ya. Saya tulis rumusnya gimana? KB plus KB. Jadi KB bukan keluarga berencana ya. KB plus KB. Oke. Yang kedua KB plus KS. KS itu kata sifat ya. Jadi tetap aja saya akan tulis ini nih. Saya akan kopas ini nih. Ini ada suara berisik dari mana? Mohon di ini ya, ditutup dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep muslim mukamkusit sudah paham ya? Nah, sekarang yang kedua, tiap-tiap kata tidak kita perluas dengan kata benda tapi kata sifat. Kata benda sih tapi kata sifat ya. Sifat itu kan baik, ceria, jahat, apa lagi? Jelek, bagus. Kira-kira kalau muslim, Anda mau kasih apa nih? Muslimu? Bagus. Bagus. Muslim baik aja ya. Muslim soleh juga boleh, soleh ya. Soleh. Soleh kan? Aja ya. Kalau kitab apa? Kitab yang bagus. Masjid apa? Baru ada U, indah saja ya, biar konsonan ya. Oh, ya. Biar rumusnya masuk. Yap. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kalau KB plus KB, gabungan kata benda, kata benda keduanya I. Tetapi kalau sifat selalu mengikuti kata bendanya. Ya, karena sifat itu punya orangnya. Jadi muslimu berarti baiknya menjadi baiku ya. Kalau kitab bagusnya menjadi bagusan. Dia ngikutin kata bendanya ya. Kalau masjidi maka indahnya menjadi Indahi. Masya Allah pintar ya. Ini kalau dalam bahasa Arab kalau mau belajar ini namanya idhofah. Tapi jangan nggak usah dipusingin istilah begini ya. Nanti tambah pusing. Saya nggak ingin Anda pusing ya. Kan harus fun katanya. Kata benda kata sifat itu namanya sifat nanti. Kalau ini rumus gramatikal Arabnya ya. Nah, konsep idhofah dan sifat ini Bapak Ibu langsung bisa menganalisis lafaz kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nggak percaya, baik ya. Bahasa Arab sebenarnya mudah ya. Yang mempersulit kan pesantren aja itu. Bikin pusing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau tulis ya. Haknya mana? Lama nggak nulis lupa. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kelihatan atau kurang kelihatan? Kurang kelihatan ya. Baik, saya akan besarkan di Arabic, tradisional Arabic biar bagus. Saya tidak bahas ini harokatnya apa, Bapak Ibu udah hafal ya. Ngapain saya Allahnya di sini harokatnya apa? Pasti I lah. Tapi kita analisis ya. Nah, B ya. Anda lihat B. Setiap ada preposisi Anda bisa merahin ya. B itu adalah preposisi ya. Preposisi itu partikel ya, di, dengan segala macam itu ya. B. Baik. Ini kenapa sini? Oke. Pertanyaannya dulu. Kenapa bismi? Kenapa bismi? I. Kenapa I? Kenapa Bapak Ibu? Karena berposisinya B, ada preposisi. Ya, dan B ya, ada preaksi B. Saya bilang ini virus ya. Dalam bahasa Arab, virus adalah partikel yang dia membuat atau mereaksikan kata benda di depannya itu berharokat, kata benda atau kata kerja di depannya berharokat tertentu. Kebetulan B ini adalah virus I, maka dia harus I ya, bismi. Oke. Karena itu B plus ismi, ini aslinya Bapak Ibu ya. Ini B dan ada ismi. Kenapa alifnya nggak ditulis Bapak Ibu? Karena dari sononya ya. Rosam Usmani nggak nulis, Khalifah Utsman nggak nulis I-nya. Baik. Pertanyaan kedua adalah, ini maafin si pertama. Yang kedua, kenapa Allah-nya berharokat I? Ayo, siapa mau jawab?
Nggak ada yang mau jawab nih. Jangan-jangan Sifat ya, Lat. bukan ya. Oh, masa Allah sifatnya? Allah itu ya KBKB. isimnya nama ya. Nggak boleh sifat ya. Karena KBKB, Syekh. Nah, itu Di atas. KBKB ya, betul. Karena lihat nih. Seperti tadi ya, muslim kata benda, kampus kata benda ya, kitab kata benda, hukum kata benda ya. Wakil presiden misalnya, wakil kata benda, presiden kata benda. Jadi wakil presiden. Jadi KBKB itu intinya adalah satu orang tapi strukturnya menyebutnya menjadi dua kata. Kalau kita ngomong wakil menteri, ya satu orang, itu wakil menteri. Menteri kesehatan, ya satu orang, cuma kosakatanya di dua. Sebenarnya kalau saya sendiri, yang saya dan Bang Devni nih, Bang Devni kan satu orang, tapi saya bisa kalimatkan menjadi 10 kata ya. Bang Devni Holidin, dosen, dosen, program studi ilmu, apa namanya? Ilmu apa nih via itu? Administrasi. Ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Udah berapa kata itu? Padahal satu orang doang itu. Jadi rumus KBKB ini ya satu orang, tapi bisa dijajar-jajar penyebutannya banyak. Cuma kebanyakan dua aja ya. Ya, bisa jadi wakil presiden, sekretaris kabinet, dosen politik, dosen ekonomi, dosen hukum, segala macam itu kan satu. Baik. Karena itu, dia asalnya adalah dari ismi ini, nama. Nama itu termasuk kata benda ya, plus lafaz Allah. Lafaz jalala Allah kita nyebutnya, karena kan ini menyebut Allah. Ini disebut sebagai isim, dan isim ini bisa kita syaratkan kata benda dan kata benda ya. Karena itu asalnya itu adalah ismu dan Allah. Karena dia kata bendanya dia berangkat i. Asalnya Allah kan u. Di semua kata benda asalnya kan u. Kok nggak mau dia? Baik. Jadi kita tahu kenapa Allah berharokat i atau kasroh, karena dia sebagai kata benda keduanya, KB plus KB ya. Kalau dalam strukturnya kita sebut sebagai mudhof ilaih, tapi itu nanti ya. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi saya akan sebut kata benda kedua dalam bahasa Arab disebut sebagai mudhof ilaih ya. Nih, kalau mau diteorikan. Ya intinya kata benda keduanya gitu. Jadi nama Allah, kan bisa nama burung, nama ikan ya, seperti Pak Jokowi bilang nama ikan. Nama bunga, nama apa? Ini nama sama nama manusia ya, manusianya berarti nama manusiai. Kalau Anda nyebut nama burung, namau burungi ya, karena burung sebagai kata benda kedua. Oke? Baik. Itu kita sebut sebagai mudhof ilaih, tapi itu peristilahan nanti ya, nggak usah ini tidak perlu dihafal ya. Baik. Jadi Allah berharokat ikan dia sebagai mudhof ilaih atau kata benda keduanya. Sekarang Ar-Rahmani. Kenapa nih Bapak Ibu? Ayo. Karena ada lafaz jalalah Allah di sini. Plus Ar-Rahman itu sifat ya. Maha pemurah. Itu sifat, masuknya sifatnya. Dia pemurah, pemurung, pencemburu, itu sifatnya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau sebenarnya kalau mushaf Utsmani nggak ada alifnya ya, langsung begini. Itu penulisan aja teknis. Baik, Allahnya sudah i. Tadi kan i di sini kan. Nah, sifat yang ngikutin Allahnya, karena itu Ar-Rahmannya i, jangan u ya. Allahnya i, masa sifatnya menjadi u atau a nggak boleh. Jadi alasan kenapa Ar-Rahmani karena dia sifat dari Allah. I, lafaz Allahnya i, maka dia i juga. Karena itu begitu ya. Jadi Ar-Rahmani kita sebut dia karena sifat, kita sebut sifat. Ini teorinya ya. Kalau sifat mah dihafal nggak apa-apa ya. Ya, sifat. Baik, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah sifat kedua Allah ya. Jadi misalnya siapa nih yang korban di sini, jangan Bang Devi lagi nih. Bang Dimas.
Bang Dimas itu bisa punya sifat 100 ya, Bang Dimas yang baik, rajin menabung, tidak sombong, pemurah, suka senyum, 100 juga bisa. Kan itu kalau sifat Allah kan bisa sampai 99 ya. Dia mengikuti kata bendanya. Ini Allah sebagai isimnya atau kata bendanya. Allah plus Ar-Rahim ya. Ar-Rahim, haknya mana? Kenapa Ar-Rahim kita harokatin I? Karena sama-sama ini dia sifat keduanya ya. Karena dia sifat. Sifat duanya. Baik. Ustaz, itu setelah kata Allah mungkin simbolnya tanda tambah ya? Apanya? Iya tambah ini. Ini. Allah kemudian Ar-Rahim itu mungkin maksudnya simbolnya tanda tambah ya? Iya. Ini. Jadi ini kata benda, isim. Maksudnya yang bawah tuh, Syekh. Yang paling bawah, Ustaz. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Lupa, saya bilang koreksi ya. gitu ya. Allah plus Ar-Rahim. Ini isim, ini sifatnya menjadi Ar-Rahim. Baik ya, karena Allah tadi sudah I. Ya. Baik. Ternyata mudah ya, bahasa Arab itu mudah ya. Baik. Sampai di sini dulu. Saya sudah memberikan sedikit konsep dan contoh dari konsep ini. Sampai di sini, silakan bertanya bagaimana? Bahasa Arab gampang kan? Semua Tats, kalau sifat itu memang mengikuti kata benda sebelumnya, Tat? Ya, betul. Jadi dia mengikuti kalau dia U, kalau AA dia AA ya. Kalau dia tunggal, dia ngikutin sifatnya. Kalau jamak, dia juga ngikutin sifatnya. Sifatnya harus jamak juga. Misalnya, kalau kata bendanya dual, sifatnya juga dual. Ya. Sampai di sini, Bapak Ibu ada yang bingung? Takutnya penjelasan saya malah menjadi bingung, saya nggak tahu, harus ada responnya. atau malah nggak paham, atau ketinggian, atau terlalu mudah. Saya mau nanya, apa Syekh? Ya, silakan. Bertanya itu, siapa ini yang bertanya? Suryo saya. Silakan. Jadi kalau ini kan KBKS jelas rumusnya UI gitu ya. Tapi kalau dia posisinya berubah dalam kalimat, misalnya tadinya subjek jadi objek, itunya tanda bacanya berubah nggak? Harokatnya UI-nya apa berubah lagi? Iya betul, ini sifat ya. Ini muslimu baiku. Kalau dia sebagai ini kan objeknya menjadi kitabah bagusa ya. Jadi ngikutin posisi kata bendanya. Jadi kalau kita saya melihat muslim, itu kan muslim sebagai objek. Jadi ana ro'a itu muslimah ya atau musliman. Sifatnya ya ngikut musliman berarti sifatnya misalnya solihan ya, musliman solihan. Kalau di Al-Qur'an itu bisa adzabun alimun, adzaban aliman ya, adzabin alimin ya, ngikutin. Azab yang pedih itu kan sifat. Bisa azabun alimun, azaban aliman, azabin alimin. Kalau dikasih bi azabin alimin gitu ya. Contohnya begitu. Oh, atau saya kasih ini. Ada lagi pertanyaan? Untuk menjelaskan. Ini pengenalan dulu ya, belum masuk teori. Pengenalan dulu kira-kira bahasa Arab, nanti kita belajar yang begini. Sudah ini? Tidak ada yang mau bertanya. Kita sampai jam berapa ini? Kalau dari Ana cukup, Ustaz. Sangat ini jelas. Kalau yang lain kalau nggak ada respon, saya nggak paham juga, Pak. Ini semua paham atau pusing atau nggak tahu. Atau saya jangan-jangan saya ditinggal ngopi ya. Ditinggal ngopi-ngopi, saya ngomong sendiri. Enggak. Penjelasannya mantap, keren. Ini alhamdulillah paham Ustaz sejauh ini. Alhamdulillah paham.
Tapi memang Iya. bagus begini Ustaz ya. Artinya kalau orang mulai dari rumus itu kan sebenarnya orang sampai ketemu merumuskan atau memformulasikan rumus itu kan Sendiri ya. jadi kan itu kan konstruksi perlahan ya dari bawah lama-lama menjadi aturan yang general. Tapi ketika Iya. diajarkan orang lagi, kalau orang mulai dari rumus malah sepertinya berkebalikan dengan fitrah belajar gitu ya. Kalau anak kecil kan dia nggak dikasih rumus, tapi dia belajar pola, belajar Oh iya. tren, lalu dari situ dia membuat rumusannya sendiri. Nah, Iya, yang betul. Ustadz Zulifan sampaikan ini sesuai dengan pola fitrah itu gitu. Jadi apa namanya? Patenkan aja Ustadz, patenkan. Oh, sudah ada di buku saya, bukan paten lagi, buku bahasa Arab untuk semua ya. Oh, Masya Allah, ya. Kalau ada yang bisa diakses. Nggak baca lewat sih, Google, nggak boleh, beli Ustadz. sih. Ini kan yang saya tulis di buku saya sebenarnya. Baik, ini iya, Bapak iya. Ibu, saya sampaikan belajar itu, di skill bahasa itu kan ada maharatul lugha atau skill bahasa itu kan ada mendengar ya, mendengar. Ini dari bayi pertama kan mendengar. Kemudian wajah lakum sam'a wal absar wal afida. Apa mendengar, setelah mendengar dia akan berbicara ya. Ini anak kecil ya. Betul, kalau potongan kita belajar bahasa itu ya lihat anak kecil, pertama bayi mendengar, setelah itu nangis atau berbicara. Kemudian agak-agak besar dikit baru dia bisa membaca ya. Dan menulis. Nah, di kemahiran bahasa setiap mahasiswa yang masuk kelas bahasa Prancis, Inggris, termasuk Arab segala macam, ya dia akan dikasih 4 mata kuliah ini, mendengar sendiri, berbicara sendiri, membaca sendiri, menulis sendiri. Tapi karena propos kita untuk memahami Al-Qur'an, mendengarnya kita hilangkan ya. Di sini tidak ada skill mendengar ya. Al Jazeera, penyiar Al Jazeera ngomong terus kita dengarkan, kita tafsirkan, nggak perlu ya. Berbicara ana adhabu ilal mat'am ma ismuka, nggak perlu ya. Nah, menulis juga tidak perlu ya. Ya kita membaca saja ya. Kita akan fokus bagaimana membaca ini. Membaca ya. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an dan memahami saja ya. Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya kasih teori. Ini baru teori, tadi itu pengantar aja ya. Kita ngalor ngidur pengantar, sekarang baru teori. Nah, kalau kita belajar bahasa, kita belajar kata ya. Nah, kata dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kalimat ya. Nah, kalimat itu dia dibagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ini mulai teorinya nih. Tadi itu cuma pengantar aja. Kedua, yang di sini isim ya kan. Kedua, kita dapat ini. Nah, kedua fiil ya. Fiil. Fiil. Ketiga harf ya. Ini secara teorinya begini sebentar. Tapi saya akan kasih filosofinya dulu. Ini kenapa nggak mau dicoblosin? Ya udah saya kasih nomor aja. Nomor. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik. Jadi begini, ini jangan dilihat bahasa Arabnya dulu. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang bayangkan di depan rumah kita ada pohon. Ada pohon apa? Bukan pohon bonsai ya. Kalau saya ada bonsai semua ini. Ada pohon jambu. Baik. Pohon jambu itu kira-kira daunnya ada berapa Bapak Ibu? Yang tahu pohon jambu yang ada di depan rumah itu ada berapa daunnya? Nggak usah dihitung ya. Itu adalah ilustrasi dari jumlah kata dalam bahasa Arab. Bisa 1.000, 10.000 ya, bisa ratusan ribu. Baik, itu ilustrasinya kata ya, kata. Nah, default sebuah kata itu selalu ya. Ini kata dalam bahasa Arab kan saya sebut sebagai kalimat ya, kalimat. Kalimat itu contohnya adalah pokoknya defaultnya ya. Ketika kata itu masih di pohon, kayak pohon jambu, daunnya itu kayak kata ya. Itu adalah posisi di default. Kalau dalam bahasa berarti daunnya atau kata itu masih di kamus. Kalau Anda buka kamus, maka semua semuanya.
Misalnya apa? Kitab, bahasa Arabnya jadi kitabun nih. Kitabun. Apalagi? Rumah. Baitun. Baitun ya. Pun semuanya. Apalagi? Pintu, paling gampang. Babun. Babun. Dan jangan banyak-banyak. Satu lagi deh, biar seru. Masjid. Masjidun. Ternyata pinter bahasa Arab semua ya, Masya Allah. Maaf. Masjidun. Masjidun. Aduh, jangan ribut, itu siapa? Baik. Sudah kan? Jadi default-nya, by default, by asalnya, semua kosakata bahasa Arab itu ketika masih dalam kamus. Nah, di dalam kamus itu kayak daun yang ada di pohon jambu itu. Nah, tetapi itu dulu ya, itu dulu. Nanti kapan dia kapan dia kapan dia in atau u, a, i tergantung ketika daun itu kita petik, bisa 2, bisa 3, kita masukkan ke dalam rumah misalnya. Dalam rumah itu reaksinya dalam kalimat ya. Dia posisinya subjek itu menjadi u, dan dia posisinya objek menjadi a ya, karena preposisi tertentu dia menjadi i, nanti ada virus a dia bisa jadi a dan lain sebagainya. Itu baik, itu filosofisnya begitu. Nah, daun yang ada mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu itu kan macam-macam jenisnya, karena dalam bahasa Arab semua kata-kata ini, ini saya belum kasih yang contoh lainnya. Kalau menulis itu kan yaktubu ya, yaktubu. Membaca ya qara atau ya ra'u ya. Tapi ada juga yang kecil-kecil nih seperti fi ini yang saya terdiri dari 1 atau 2 kata ya, bi ya. Apalagi ala termasuk ila ya. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu. Kategorinya adalah isim. Isim itu artinya nama atau kata benda, paling gampang menyebutnya itu. Ya saya sederhanakan kata benda saja. Sebenarnya isim itu artinya nama. Nah, ini kita kasih gambar apa? Nah, ini. Yang hijau ini adalah kata benda atau isim ya. Isim adalah kategori semua yang bisa Bapak Ibu lihat, pegang, sentuh, HP kata benda, laptop kata benda atau isim ya. Apalagi Anda lihat pintu kata benda, Anda lihat dinding itu kata benda atau isim ya. Kipas, gelas ya, buku, semua kata benda ya. Itu kata benda. Termasuk kata benda yang abstrak, pemikiran, agama, ide, gagasan itu kata benda ya. Baik. Tapi ada kata yang kategorinya dia action ya. Yaktubu, membaca, menulis. Saya kasih warna apa nih? Kasih warna yang ini. Pink. Fiil ya. Fiil itu dia action. Nggak bisa disentuh ya. Membaca, nggak bisa. Saya menyentuh membaca kan nggak bisa. Tapi saya menyentuh HP ini saya sentuh nih. Jadi dia hanya action ya. Membaca, menulis, berlari. Itu nggak bisa disentuh karena dia action ya. Nah, yang terakhir, belum saya ini. Tadi warnanya apa lupa? Ini. Yang terakhir ini adalah harf. Harf itu tadi saya bilang partikel ya. Partikel kecil-kecil yang bukan isim, bukan fiil, bukan kata benda, juga bukan action. Ya ini nih. Yang pokok biasanya partikel itu, harf itu 1 atau 2 huruf ya. Nah, makanya disebut sebagai haruf. Apa itu? Kita kasih warna yang seru deh, kuning. Baik. Takutnya habis ini. Jadi ini kuning ya, Bapak Ibu. Suara saya masih kedengeran? Takutnya sudah masih jelas. Baik. Nah, ini sangat sangat basic untuk menentukan kategorisasi ketika kita menganalisis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin ya. Haknya mana dia?
alhamdulillah rabbi alamin. Sama juga tadi bismillah ya. Bismillah kita tulis lagi deh. Bismillahirrahman ya. Ini ar-rahim ya. Baik. Nabi kategori yang tadi itu di atas, nah sebelum begini. Tadi isim dan fiil, kata benda, ini kata kerja, defaultnya adalah U ya, defaultnya adalah U. Nanti tergantung di kalimat dia posisinya apa, kemudian dia ketemu virus apa. Yang saya sebut virus adalah yang ini nih, kategori kecil-kecil gini, partikel gini, V menjadikan, nanti juga ada yang lainnya an ya. Saya kasih lagi yang lain an ya, ina, kemudian lam ya, lam. Ini virus yang macam-macam virusnya ini, virus yang menjadikan I, virus yang menjadikan A, virus yang menjadikan sukun, nanti ada contohnya. Baik. Tapi ini intinya adalah kalau partikel itu virus ya. Jadi ini virusnya, ini badan atau dagingnya gitu. Nah, baik. Nah, kalau Anda lihat teks, Anda lihat ada virus nggak? Nah, ini virusnya, partikel-partikel ini virus nih. Pokoknya kalau ada haraf, dia pasti mereaksikan sesuatu. Entah itu bisa jadi I, entah itu jadi A, atau menjadi sukun. Saya akan lihatkan yang I dulu. Kalau B, maka kata benda di depannya dia berharokatnya menjadi I, karena ada virus ya. Nah, ini virus, ini isim, kata benda. Ini juga isim juga. Ini juga isim sifat, ini sifat. Tadi saya analisis. Alhamdulillah, dia isim. Nah, ada li di sini sebenarnya. Lillah, dia partikel, ini virus juga. Aduh, susah emang mengininya ya. Pokoknya ada li di sini, li di sini. Gimana menandainya? Nah, ini nih. Susah juga. Ya, Rabbi, dia isim, alamin ada alif lam juga isim. Nah, itu kita nanti akan bisa menganalisisnya. Tapi sebelumnya, tiap kategorisasi ini ada cirinya. Kok kita bisa ngomong bahwa alhamdulillah itu isim karena dia ada pertama ada alif lamnya. Ciri-ciri isim pertama ada alif lam. Kalau Bapak Ibu mau ngomong kata ini kategorisinya adalah kata benda atau isim. Karena dia pada ada alif lamnya. Semua bahasa Arab mau di Al-Qur'an, di hadis, mau di Quran, kalau ada alif lamnya dia pasti kata benda. Kalau bahasa Inggris kan the ya. Nggak mungkin the apa ya, depannya kata apa ya, kerja. Jadi alif lam itu pasti kata benda. Yang kedua, Bapak Ibu menentukan ini pasti kata benda nih. Nanti kan rumusnya kata benda ada sendiri. Itu ada tanwin ya. Ada tanwin. Tanwin gimana? Ada tanwin begini. Ada tanwin ke bawah. Ada tanwin ke atas. Pokoknya kalau ada tanwin itu semua yang ada tanwinnya kita sebut itu pasti isim. Kata kerja nggak ada tanwinnya. Ya nasoro, ya kro'u, ya dhahabu itu nggak boleh pakai tanwin. Terus apalagi yang menentukan, yang mencirikan dia itu pasti kata benda nih. Ada alif lam, ada tanwin. Yaitu preposisi ya. Jar namanya. Ada harf jar. Mana harf? Timnya hilang. Kalau sebuah kata benda di depannya atau didahului kata harf jar ya. Harf jar misalnya bi, fi, nanti setiap harf, setiap rumus kan perlu kita hafalkan. Ini virus I. Nanti saya kasih rumusnya, kata wali fian bisa ngalamin hilang harta. Nanti ada rumusnya sendiri ya. Huruf-hurufnya. Yang kedua, virus yang mengakkan ada rumusnya juga. Nanti saya kasih jembatan keledainya. Huruf yang mensukunkan, misalnya lam yalid walam yulad, ada rumusnya juga. Tapi intinya adalah dia virus ya. Kalau ada harf jar, misalnya fi depannya harus isim, fillahi, bi billahi ya, ala wahi ya. Baik. Nah, kalau fiil rumusnya ya kebalikannya isim ya.
Nggak boleh ada alif lamnya, nggak boleh tanwin, nggak boleh diawali dengan huruf jar. Dan dia bisa kalau depannya ada kata kode ya, pasti atau sa ya, sa itu akan ya, atau saufa juga akan. Ya depannya harus fiil ya. Nah kalau harf cirinya apa? Pokoknya potong-potong. Harf itu cirinya adalah dia huruf-huruf kecil-kecil gini. Harf itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa dijadikan pernyataan. Kalau kita pesan tukang Gojek terus ditanya mau kemana, kita bilang cuma ke, atau Bapak tinggal di mana, kita bilang di. Nah itu tidak punya makna. Jadi harf itu tidak punya makna. Tapi kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak mau pergi kemana? Bilang satu isim saja, pasar, saya paham. Tapi jangan nyebut harf ya, Bapak mau kemana? Ke, ya nggak paham ya. Jadi harf adalah, kalau diucapkan orang nggak akan paham. Dia harus dikasih isim atau fiil. Baik, itu konsep harf ya. Nah ini tadi saya bilang, alhamdulillah dia kategori isim karena ada alif lamnya. Allah kategori isim jelas ya, secara makna lafaz Allah itu pasti isim ya, kata nama ya, nama Allah. Apalagi ada li-nya ya, lillahi. Robbi apa namanya? Dia isim karena secara makna juga isim Tuhan. Dan juga kasroh. Sebenarnya kalau kasroh itu juga pasti isim ya. Karena kata benda kata kerja nggak ada yang kasroh. Ini al-alamin dia isim ya, karena ada alif lamnya. Itu menganalisa kategorisasi. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan sedikit lagi, ini udah jam 7 ya. Jangan banyak-banyak. Awalan jangan banyak-banyak. Nah, sedikit aja nih, sedikit biar nggak penasaran. Kita ngomong huruf ya. Oh, dulu. Paling gampang itu belajar huruf dulu. Huruf. Rusak. Kata maaf. Saya memakai huruf itu ya. Bahasa saya huruf adalah virus. Kok hilang? Maaf. Huruf itu adalah bahasa Arab. Maaf. Kenapa bahasa Arab ini? Virus ya. Baik. Konsep huruf adalah konsep virus ya. Nggak usah pakai ini lah. Jadi kalau kita ketemu huruf, partikel-partikel kecil itu adalah virus. Nah, sebagaimana virus itu macam-macam. Virus yang menyerang pernafasan kayak COVID-19 ya. Virus yang menyerang hati itu virus hepatitis. Virus yang menyerang apa lagi? Yang menyerang otak, meningitis, segala macam itu. Jadi virus itu macam-macam. Karena itu kita ketahui. Yang pertama adalah virus, yang gampang dulu virus I ya. Virus I. Itu disebut sebagai harf jar. Harf jar. Sama dengan bahasa Arab ya, biar seru. Harf. Ini akan saya ulang minggu depan yang virus ini. Kayaknya agak lumayan panjang. Rohnya mana ini? Kenapa nggak beraturan ini? Ya udah, ntar dulu. Ntar saya rapikan. Virus jar itu yang paling gampang, sering Bapak Ibu ya. Ini hurufnya kalau mau dia jangan, saya kasih rumusnya besok aja ya. Misalnya B ya. B tambah lafaz Allah menjadi billahi ya. Apalagi ala minal masjid ya, min ya, min tambah al masjid. Ini kayaknya nggak perlu dibanyak-banyakin, juga Bapak Ibu sudah hafal ya. Tapi ini pengenalan dulu. Minal mas
masjidi ya. Satu lagi deh. Yang sering itu apa? Ala ya. Ila atau ila ya. Ila ilal apa nih? Ilal baiti, ilal bait. Oke, maka dia akan menjadi T. Ini adalah virus I ya. Jadi virusnya adalah yang ini. Kok salah ini? Virusnya adalah yang ini nih. Ini virus ya. Tapi akan saya perjelas besok lagi lebih lengkapnya. Karena virus I itu banyak. Ada 19 virus I. Termasuk ila ya. Ini pengenalan dulu, pengenalan macam-macam virus. Saya ganti. Yang kedua virus A. Kita sebut huruf nasab ya. Nggak usah dihafalin. Pokoknya yang menjadikan A. Contohnya adalah, contohnya nih. Ini sudah. Kalau Bapak Ibu ketemu ina ya, paling gampang ina aja ya. Inna. Jadi lupa ini, udah ini aja. Inna, kemudian inna tambah Allah. Lafaz Allah, maka inna woha ya. Kemudian kalau ketemu kata kerja, misalnya an ya, an yaj'al an yaj'al an yaqra'a ya. Yaqra'u menjadi yaqra'a ya. Dan yang terakhir ada virus kategori ketiga. Virus harus ada 3 aja. Harus nasab, harus tadi jar'i, nasab A, satu lagi ini. Virus apa lagi? Virus sukun. Maksudnya tuh begini, mati ya. Contohnya Bapak Ibu kalau ketemu lam ya. Lam kemudian dikasih kata kerja yalidu, menjadi lam yalid ya. Lam yalid. Lam yalid. Kemudian lam yaj'al ya. Lam yaj'al. Yaj'al. Jangan-jangan saya udah mati. Baik. Kategori virus yang ketiga adalah virus yang menyukunkan. Virus mati saya bilang ya. Lam yalid. Aslinya yalidu menjadi yalid karena ada virus ini ya. Ada virus sukun. Oh, sisanya. Ini kenapa susah sekali? Oh, baik. Bisa. Alam yaj'al ya. Kenapa sukun? Karena ada lamnya ini nih. Lihatnya ini. Sudah semuanya deh. Baik, mari kita sampai di sini dulu ya. Jadi virus A-nya adalah ina. Ini pengenalan dulu, lengkapnya besok. Minggu depan maksudnya. Dan aneh. Ini saya mengenalkan apa itu huruf. Konsepnya adalah virus. Baik, ya. Saya ulangi ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kata itu dikategorisasi menjadi 3 yang mudah ya.
itu isim atau kata benda, kita gampang. Yang ada, kalau ada tanwin, ya, ada alif lam, ada huruf jar, dia masuk kategori isim. Kalau ada qadsa saufa, ya dia masuk fi'il. Pokoknya fi'il bukan, nggak ada alifnya, nggak ada tanwinnya gitu ya. Kalau harf dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kita masuk ke harf atau virus dalam sebuah teks, Bapak Ibu. Kalau ketemu virus harus dicurigai, ini virus yang menjadikan i, menjadikan a atau menjadikan kasroh, karena u kan default. Jadi baik. Virus yang mengikan pengenalan saja, misalnya bi, maka menjadi bilahi, minal masjidi, ila menjadi ilal bait. Itu saya bilang default kata benda dan kata kerja itu kan ini Allah. Kalau kita lafaz Allah kita cari di kamus menjadi Allahu. Masjid kalau di kamus ya al masjidu ya. Jadi seperti daun yang masih pada di pohonnya, defaultnya adalah ya. Bait ya al baitu ya. Semuanya semua. Tapi karena masuk ke dalam kalimat dan bertemu dengan reaksi ini, virus-virus ini, dia akan berubah. Nah, kalau dia ketemunya sebuah kata benda atau kata kerja ketemunya virus A yang nasab ini, seperti inaan, dia akan menjadi A, ya. Inna waha an yaqra'a, misalnya, ya. Lan yadhaba termasuk. Nah, ketemu virus sukun atau virus mati, dia menjadi sukun, ya. Lam yalid, alam yaj'al, ya. Karena ada lam di sini. Ini virusnya. Ini virusnya. Baik, sampai di sini dulu. Silakan yang ingin bertanya, kalau tidak ada, kita lari-lari dulu. Silakan Bapak Ibu, ingin bertanya silakan. Cukup hari ini cukup ya? Ya, cukup, Ustaz. Dan mudah-mudahan tidak berbelit-belit hari ini. Oh ya, saya review ya. Jadi tugasnya adalah tidak banyak ya. Hafalkan ini. Muslimu baca kitab di masjid. Satu lagi muslimu kampusi. Yang kedua muslimu baiku. Udah selesai ya. 3 itu PR-nya ya. Gak usah PR, udah hafal kan. Muslimu baca kitab di masjid, muslimu kampusi, dan muslimu baiku. Itu sudah selesai rumus kita ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nggak ada bertanya nih? Sudah cukup? Baik, karena sudah cukup, saya mudah-mudahan bermanfaat. Syukran jazakumullah khair atas kedatangannya. Terima kasih para semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termohon, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya, kalau tidak paham nggak apa-apa, minggu depan saya ulangi lagi. Pokoknya bahasa itu yang penting diulang ya. Jadi santai saja.